kemampuannya. Mesti akan ada solusi kesulitan di dunia, ya. Tapi Allah balas bagi orang yang berbuat ihsan dengan memudahkan atau menghilangkan kesulitan orang lain dengan akan dihilangkannya kesulitan di akhirat nanti. Allahu Akbar. Padahal kita nolongnya itu kesulitan di dunia, Iya. yang mana kesulitan di dunia ini insya Allah akan ada kemudahan, Iya. ya. Karena kata Allah kan setelah kesulitan pasti akan datang kemudahan, gitu ya. Setelah kesempitan pasti akan datang kelapangan, gitu ya. Iya. Maka dengan kita memudahkan itu satu kesulitan itu disampaikan satu kesulitan, ya. Iya. Bagaimana kalau dua, itu ya? Wah, Bagaimana luar kalau biasa. tiga? Masya Tentu Allah. akan luar biasa lagi, masya Allah. Bagaimana Ya. kalau 3, bagaimana kalau 100? Allah Bayangkan, berarti 100 kesulitan akan dihilangkan oleh Allah di akhirat nanti. Kesulitan di alam kubur, kesulitan di alam mahsyar, ya, kesulitan di saat hisab nanti, kesulitan di saat mizan nanti, kesulitan di atas sirat nanti. Bayangkan, begitu ya. Ini luar biasa, tidak boleh kita sepelekan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan dalam hadisnya, wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Ini lebih dahsyat lagi, Mas Hafid. Barang siapa memudahkan orang yang sedang susah, ya, maka Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Luar biasa. Ketika kita mudahkan orang lain, sudah, ya, kita akan mendapatkan kemudahan kita akan mendapatkan kemudahan dari Allah di dunia dan di akhirat. Kadang-kala kan kita mikirnya pakai logika saja. Ya, kita kalau bantu orang, memudahkan urusan orang lain, apa rugi kita, ya. Saldo akan berkurang, tenaga akan capek. Itu akhirnya hitung-hitungnya dengan logika, akhirnya akan jadi. Tapi kalau kita dengan iman, mengimani apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, ya, insya Allah akan termotivasi. Ayolah bantu, begitu kan? Ini kalau kita benar-benar beriman apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan pakai hitung-hitungan matematika, ya, kalau kita mau nolong orang, gitu ya. Iya. Karena logika kita nggak akan nyampe, gitu ya. Iya. Karena kita lihat balasannya itu nggak main-main, gitu ya. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebaikan yang begitu banyak, ya. Tidak hanya pertolongan di dunia, tetapi juga pertolongan di akhirat, gitu. Betul ya. sekali. Karena di dunia Allah akan membersamai kita, ya. Iya. Allah akan membersamai orang-orang yang berbuat ihsan, gitu. Terlebih ketika di akhirat, ya, semoga kita termasuk yang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala di saat mungkin kala itu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya kita sudah terdesak dengan mungkin berbagai hal yang sudah kita lakukan di dunia, gitu ya, sehingga menyulitkan kita di akhirat, gitu ya. Maka dengan kita berbuat ihsan, semoga itu akan mempermudah jalan kita, gitu ya. Segala sesuatunya untuk bisa mendapatkan surganya Allah yang abadi tentunya. Sebab secara ihsan ini kan adalah, kita bisa artikan, ya, ihsan itu adalah takwa. Begitu Mas Hafid. Di mana kata Allah, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini seringkali kita dengar, ya, bahwasanya dengan takwa yang juga ihsan, begitu ya. Takwa itu sama dengan ihsan, begitu ya. Takwa bisa diartikan sama dengan ihsan, begitu. Nah, apa janjinya? Allah akan mudahkan, ya. Allah akan berikan jalan keluar. Di sini Allah tidak menjelaskan jalan keluar di mana. Ya, ini menunjukkan bahwa, ya, berpotensi Allah juga memberikan kemudahan bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Begitu Mas Hafid, ya. Luar biasa. Itu padahal berdua, ya, keutamaan atau faedah yang kita gali pada kesempatan malam hari ini, dari faedah ketika seseorang berbuat ihsan, ya. Tadi menumbuhkan hak-hak sesama muslim. Tadi poin yang pertama, ada banyak sekali tadi yang masya Allah, ada 5 atau 6 saja, ya. Banyak ya hak-hak muslim terhadap muslim lainnya, yang kemudian itu merupakan bagian dari perbuatan ihsan, ya. Tadi disampaikan di awal juga satu poin, yaitu menjawab salam, ya, atau memberikan salam, gitu saja. Itu juga merupakan sebuah kebaikan, ya, yang tentu saja ada nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal simple. Bayangkan tadi yang 5 poin tadi itu, di poin yang pertama, artinya di hak-hak muslim terhadap muslim lainnya itu, 5-5-nya insya Allah tidak begitu sulit bagi kita untuk kita kerjakan, itu saja. Gampang. Bahkan simple, gitu ya. Tetapi punya kebaikan yang berlipat-lipat, ya, yang bernilai pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi tadi poin yang kedua, yaitu Allah akan membersamai kita, gitu saja. Intinya seperti itu. Bahkan Allah akan memberikan
kemudahan bagi kita semua dalam menyelesaikan urusan kita di dunia, bahkan terlebih di akhirat kelak sih ya. Allahu Akbar. Luar biasa Mas. Luar biasa Safid. emang. Ini kalau kita mau merenungi sedalam ini, maka kita ini terlalu banyak melewati menyanyiakan keuntungan begitu ya. Iya sih. Iya, menyanyiakan keuntungan terlalu banyak, terlalu banyak ya. Betapa banyak orang-orang yang perlu kita bantu, tapi kita lewati begitu saja, begitu ya. Karena apa? Kita takut rugi. Iya. Padahal kalau kita mau ngaji nih, kalau kita mau belajar tuh justru kita itu sudah melewati keuntungan yang banyak. Kita itu mendapatkan kerugian. Kenapa? Karena kita tidak melakukan ihsan di keadaan-keadaan yang memang seharusnya kita melakukannya. Begitu. Kita ihsan kepada orang tua, ya, ihsan kepada tetangga dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita lanjut kepada faedah berikutnya Mas Hafid, supaya kita kenyang nih, ya, tentang faedah ihsan, begitu ya. Berikutnya adalah al-muhsinu yaktasibu bi ihsanihi mahabbatallah, ya, mahabbatallah azza wajal. Ya, orang yang berbuat ihsan itu akan memperoleh dengan ihsan yang dia lakukan itu, apa yang dia peroleh? Mahabbatallah azza wajal, cintanya Allah. Ya, kita ini mengaku cinta kepada Allah, tapi belum tentu Allah cinta kepada kita. Allah. Ya, maka agar kita benar-benar mendapatkan cintanya Allah, maka lakukanlah ihsan. Ya, ihsan dalam setiap aspek kehidupan, begitu ya. Nah, kalau Allah cinta kepada kita, kira-kira apa yang Allah akan berikan kepada kita? Ya banyak hal. Ya, kita saja yang cinta kepada istri kita, ya, bisa dikatakan kita rela mati kok. Ya, contohnya apa Mas Bahkan Hafid? istri kita berhak mendapatkan nyawa kita. Iya. Contohnya apa Mas Hafid? Realita dalam kehidupan sehari, contoh. Ya, sebuah pengorbanan ketika misalnya kita rela menyukai gitu ya, rela menyukai apa-apa yang disukai oleh istri kita, padahal kita tidak begitu suka. Iya, ini salah satunya ya Mas Hafid. Ya. Tapi ada yang lebih ekstrim lagi Mas Hafid. Kita sebetulnya seorang suami rela mati demi istri kita. Contohnya, ya, kita pasang gas. Iya, ya kan? Istri kita ini, ya, istri pada umumnya ya. Saya tidak menyudutkan istri saya gitu ya. Tidak gitu ya. Karena istri saya bisa pasang gas gitu. Tapi kita berbicara istri secara umum. Seringkali untuk urusan gas, siapa yang masang? Suami. Padahal resikonya besar tuh ketika pasang gas. Na'udzubillahi min dzalik. Begitu ya. Nah, seperti itu gas kan beberapa kali kalau meledak kan mengerikan, begitu ya. Begitu. Artinya itu menunjukkan bahwasanya seorang suami itu rela mati saking cintanya kepada istri. Ya, padahal ini hamba kepada hamba. Bagaimana lagi kalau misalkan yang mencintai kita adalah Allah Ta'ala. Ya Allah, surga diberikan kepada kita, kemudahan diberikan kepada kita, perlindungan, kesehatan, keberkahan dan lain sebagainya, taufik kepada kita. Begitu. Cinta. Ya, Cara cinta itu susah. Iya, nggak akan ada habisnya gitu. Nggak ada habisnya tentang betul. Cinta gitu ya. Iya, cinta terhadap sesama, artinya cinta terhadap sesama manusia, maksudnya kepada istri kita gitu ya, bahkan kita rela berkorban gitu ya, bahkan kita rela mati gitu di istri kita gitu. Soalnya apalagi ini yang mencintai kita adalah Rob kita, ya, yang menghidupkan dan mematikan, betul sekali, yang memberikan rizki kepada kita, yang menurunkan hujan dari langit gitu ya, Masya Allah, yang menguasai seluruh alam gitu ya. Allahu Akbar. Maka apalagi gitu yang kita harapkan dari cintanya selain Allah gitu ya. Kalau Allah sudah mencintai kita, kalau Allah sudah mencintai kita, kita ya sudah. Kita ngapain sih? Artinya hidup kita di dunia ini adalah semata-mata untuk mendapatkan cintanya Allah, ridhonya Allah, begitu ya. Ya, kalau cintanya manusia itu sementara. Ya, kalau kita misalkan hidup nih, kemudian yang jadi tolak ukur kita untuk melakukan sesuatu adalah ridhonya manusia, ya rugi kita. Ya, ridhonya manusia itu paling kita itu dikasih apa sih Mas Hafid? Ya, urusan dunia saja yang sementara sifatnya, yang fana. Tapi kalau kita benar-benar mengejar cintanya Allah, Allah akan memberikan sesuatu yang sangat kekal untuk kita, kebahagiaan yang sangat kekal untuk kita, berupa apa? Surga.
kehidupan akhirat. Begitu Mas Hafid. Iya, itu dia tadi kenapa Ustaz menyinggung kenapa kita itu banyak menyia-nyiakan kebaikan gitu ya, karena kita mungkin masih hitung-hitungan gitu ya secara matematika. Kita kalau kita mengerjakan ini dan itu, maka kita akan menjadi capek. Kalau kita mengeluarkan ini dan itu padahal itu untuk kebaikan, maka harta kita akan menjadi kurang gitu ya, dan lain sebagainya. Kenapa ada pemikiran seperti itu? Mungkin karena kita masih menganggap ya keuntungan itu adalah sesuatu yang bisa menghadirkan kegembiraan bagi diri kita. Iya. Seperti misalnya kita mendapatkan uang gitu ya, seperti kita misalnya mendapati jabatan gitu ya, seperti kita misalnya mendapatkan suatu kegembiraan yang sifatnya duniawi. Karena itu yang kita pikirkan, yang kita anggap itu adalah sebagai sebuah keuntungan. Padahal kalau kita memikirkan keuntungan yang lain, yang artinya kita tolak ukur kita adalah keimanan, maka akan ada banyak keuntungan di balik semua itu ya. Akan ada keuntungan yang berlipat, yang bahkan bukan manusia yang memberikan, tetapi Allah Azza wa Jalla memberikan keuntungan tersebut kepada kita sendiri. Iya. Keuntungannya itu tidak terbanding ya, tidak ada yang sebanding begitu ya. Keuntungan di dunia ini apa sih? Paling mentok-mentok kalau kita lihat di berita itu Mas Hafid, ada pengusaha yang untungnya besar, sampai hartanya itu triliunan, ratusan triliunan rupiah. Tapi apa artinya? Apa akan dibawa mati? Kan enggak ya. Gitu ya. Paling yang dia nikmati cuman 1%-nya saja dari apa yang diusahakan. Begitu. Sampai beberapa hari yang lalu saya dengar begitu dari teman saya cerita bahwa ada temannya itu yang punya usaha di mana-mana. Setiap kota itu punya apotek dia. Di setiap kota ya, dia itu punya apotek di setiap kota itu. Ya. Akhirnya apa? Dia nggak bisa tidur. Dia baru bisa tidur ketika minum obat tidur. Begitu. Susah begitu ya, karena memikirkan karena memikirkan harta karena memikirkan keuntungan dunia, yang justru keuntungan dunia ini justru bisa menyengsarakannya, kan begitu. Padahal dia makan pun sama dengan kita, kan gitu. Ya kan, paling makan pagi-pagi nasi kuning gitu kan atau nasi uduk gitu. Nah, ini kalau misalkan kita bandingkan antara keuntungan di dunia itu dengan keuntungan di akhirat yang sudah Allah siapkan bagi orang yang berbuat ihsan. Ya kan, kalau keuntungan di akhirat nggak ada, kita pusing. Malah kalau kita semakin besar keuntungan yang Allah siapkan untuk kita, keuntungan akhirat, maka kita di dunia saat ini hati kita akan semakin tenang, hati kita akan semakin bahagia. Gitu Mas Hafid, dengan sebab ihsan tersebut. Begitu. Iya, berapa banyak ya kita mendapati gitu orang-orang yang bersedekah dengan hartanya, dia membagi-bagikan nasi kepada orang-orang yang tidak mampu gitu ya. Artinya memberikan menghilangkan rasa lapar kepada saudaranya ya. Kemudian berapa banyak kita dapati mereka justru tidak menjadi semakin miskin, tetapi justru malah semakin kaya. Betul. Betul. Jelas Allah Ta'ala berfirman, Inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya Inna rahmatullahi, sesungguhnya rahmat Allah itu qaribun, dekat sekali. Dengan siapa? Dengan orang-orang yang berbuat baik. Kasih sayang Allah sangat dekat. Jadi ketika Allah sayang ya kepada kita, kepada seorang hamba yang berbuat ihsan, ya mesti ya kesulitan pun akan dimudahkan. Gitu ya. Harta pun akan diberikan keberkahan. Begitu ya. Pahala akan ditambah. Kita akan semakin mulia. Kasih sayang. Kalau kita dapat kasih sayangnya Allah. Begitu. Tapi sebaliknya, kalau kita dibenci oleh Allah, sebanyak harta apapun kita yang kita miliki, setinggi jabatan kita yang kita miliki, gak bakal bisa mendatangkan kebahagiaan dalam diri kita. Begitu. Dan tentunya kalau Allah sudah murka itu berarti bukan tanpa sebab ya. Itu artinya ada yang salah gitu dengan orang tersebut. Mungkin ada sesuatu hal yang membuat Allah murka ya. Mungkin dia melakukan perbuatan kesyirikan misalnya, ataupun melakukan perbuatan penyimpangan yang itu sejatinya bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara garis besar Mas Hafid, kemurkaan Allah itu datang daripada perbuatan al-isaah atau perbuatan buruk yang dilakukan oleh seorang hamba. Gitu ya. Dan kasih sayangnya Allah
itu disebabkan oleh al-ihsan atau perbuatan ihsan yang dilakukan oleh seorang hamba. Sudah secara garis besar seperti itu. Dan Allah mesti akan berbuat adil sikapnya gitu ya. Gitu ya, nggak mungkin Allah murka kepada orang yang berbuat baik gitu ya. Seperti bagian dari kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala saja. Allah ketika seseorang berbuat baik, kita berbuat ihsan kepada sesama, maka akan ada balasan pahala yang berlipat, balasan kebaikan yang masya Allah begitu berlimpah gitu ya. Benar sekali. Sebaliknya ketika seseorang berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh seorang hamba, sudah secara garis besar seperti itu. Dan Allah mesti akan berbuat adil sikapnya gitu ya. Gitu ya, nggak mungkin Allah murka kepada orang yang berbuat baik gitu ya. Seperti bagian dari kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala saja. Allah ketika seseorang berbuat baik, kita berbuat ihsan kepada sesama, maka akan ada balasan pahala yang berlipat, balasan kebaikan yang masya Allah begitu berlimpah gitu ya. Benar sekali. Sebaliknya ketika seseorang berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, ya jangan salahkan juga kalau dia misalnya dibenci atau dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Iya, masya Allah. Ustaz, tadi beberapa faedah sudah disampaikan ya. Dan kenyang kita masya Allah. Tapi kiranya untuk pertemuan selanjutnya kita masih akan berbicara tentang ihsan. Nah, ketika Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan bahwasanya setiap apa yang disebutkan dalam Al-Quran itu adalah ihsan, maka menunjukkan bahwasanya memang perkara ihsan adalah perkara yang luas. Ya, begitu. Jadi insyaallah pertemuan yang akan datang untuk tema yang akan kita bahas masih seputar ihsan. Ya, dalam judul kitab ini masih ihsan, tetapi lebih kepada macam-macam ihsan. Kepada siapa kita berbuat baik dan bagaimana caranya kita berbuat baik. Gitu ya. Dengan cara apa kita ini berbuat ihsan itu. Nah, setelah itu insyaallah kita akan melanjutkan kepada bab berikutnya. Entah itu ithar begitu, atau albir ya, kebaikan, atau ulfah dan lain sebagainya daripada akhlak-akhlak baik yang telah ditulis runut di dalam kitab Mukhtasar Mawsu'atul Akhlaq insyaallah. Allahu Akbar, masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz. Tadi pembahasan tentang faidah ya, faidah dari perbuatan ihsan begitu banyak yang bisa kita akan raih gitu ya, ketika kita berupaya sebisa mungkin ya, semaksimal mungkin untuk berbuat ihsan, tidak hanya kepada Allah Subhanahu wa taala tapi juga kepada sesama makhluk ya, kepada sesama manusia ya, karena akan ada banyak faedah yang bisa kita ambil, hikmahnya dan juga kebaikan-kebaikan yang berlimpah yang Allah berikan kepada orang-orang yang berbuat ihsan ya. Masya Allah, tadi ada 4 poin yang semoga bisa kita jadikan sebagai motivasi untuk senantiasa kita berbuat baik, untuk senantiasa kita berbuat ihsan kepada sesama manusia tentunya ya. So, jazakallah khairan. Wa iyyakum, Mas Hafid. Iya. Ini ngomong kita bajunya kapelan.